Halo anak-anakku yang luar biasa, anak-anak muda yang penuh dengan semangat. Hari ini kita berjumpa kembali dengan materi IPS kelas 9 semester 2 bab 4, yaitu berkaitan dengan masa kemerdekaan. Ini video yang pertama berkaitan dengan masa kemerdekaan yang dimulai tahun 1945 sampai 1950. Adapun tujuan pembelajaran anak-anak untuk video kali ini atau pembelajaran hari ini yang pertama adalah kalian nanti diharapkan dapat menelaah terbentuknya Negara Kesatuan RI dengan benar, dan pada video yang kedua nanti kalian diharapkan dapat memahami makna proklamasi kemerdekaan secara tepat. Mari kita lanjut untuk materi berikutnya yang akan Ibu Andre sampaikan. Anak-anak, kalau kalian melihat gambar ini, apa yang ada di benak kalian? Apakah ini bagian dari Perang Dunia Kedua? Nah, di situ sudah terlihat jelas ada bendera Jepang. Menurut kalian, apakah benar ini Jepang sedang berperang melawan sekutu atau Amerika di Perang Asia Timur Raya? Nah, silakan anak-anak coba berpikir, gambar ini mengandung makna apa ya? Baik anak-anak, sebelum masuk pada materi berikutnya, ini juga ada gambar lagi, merupakan gambar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang dilakukan oleh pihak Amerika atas pembalasan terhadap Jepang yang pernah mengebom di Pearl Harbor 8 Desember 1941 dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Asia Pasifik antara Jepang dengan Amerika Serikat. Tahun-tahun perang yaitu tahun 1939 sampai 1945 merupakan tahun Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dunia Kedua itu ada yang di wilayah Asia Pasifik. Inilah perang antara Amerika dengan Jepang. Intinya, dalam akhir Perang Dunia Kedua, sebelum Jepang kalah terhadap sekutu, Amerika sudah melakukan pengeboman yang paling tragis adalah pengeboman pada tanggal 6 Agustus di Hiroshima dan 9 Agustus di Nagasaki. Membuat dua kota ini benar-benar terpuruk, benar-benar porak-poranda, dan penduduknya banyak sekali yang meninggal. Itulah yang terjadi peristiwa dalam Perang Dunia Kedua yang menyebabkan pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, itulah anak-anak bagaimana mirisnya, bagaimana sakitnya, bagaimana menderitanya rakyat yang hidup dalam perang pada waktu itu. Anak-anak, ketika Perang Dunia Kedua pada masa yang pertama, Jepang itu banyak mengalami kemenangan. Jepang bercita-cita menyatukan Asia di bawah Jepang. Untuk itulah pada waktu itu karena ada Amerika di Teluk Hawaii, maka salah satu cara Jepang untuk menguasai Asia adalah melemahkan Amerika, dan itu terjadi tahun 1941. Dengan kemenangan Jepang seperti itu, kemudian Jepang bisa masuk salah satunya masuk ke tanah kita, tanah Indonesia, tanah air Indonesia. Sebenarnya ketika Jepang masuk di Indonesia, Jepang pun merasa khawatir pasti suatu saat Amerika akan membalas dendam. Maka ketika Jepang masuk di Indonesia, Jepang sangat begitu baik sehingga kita begitu percaya. Kenapa kita begitu percaya? Karena kita sudah lama dijajah oleh Belanda. Sehingga kita percaya terhadap rayuan-rayuan mulut manisnya Jepang. Nah, anak-anak dalam perkembangannya, tadi awal sudah Ibu beritahu bahwa akhirnya Jepang kalah. Nah, sebelum Jepang kalah,
Tahun 1944 memang Jepang sudah mulai banyak mengalami kekalahan, sehingga Jepang berusaha untuk membujuk bangsa Indonesia, yaitu dengan janji bangsa Indonesia akan diberi kemerdekaan. Untuk itulah dalam persiapan kemerdekaan, maka Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI yang terdiri dari 63 orang anggota. Ketua BPUPKI-nya waktu itu adalah Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat. BPUPKI melakukan sidang yang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini, BPUPKI melakukan perumusan dasar negara. Dan itu dilakukan oleh 3 orang yang dikenal dalam sidang tanggal 29 Mei 1945 oleh Muhammad Yamin, tanggal 31 Juni 1945 oleh Mr. Supomo, dan Mr. Supomo ini juga mengungkapkan tentang paham integralistik atau paham negara kesatuan. Kemudian yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 mengungkapkan tentang istilah Pancasila. Bagaimana kalau rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia itu diberi nama Pancasila. Kemudian anak-anak berikutnya adalah sidang tanggal 10 sampai 17 Juni 1945. Namun sebelum sidang kedua terjadi, ada sidang panitia kecil atau dikenal dengan Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan tugas mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Sidang itu kemudian menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang kalian tahu bahwa itu nanti akan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ada beberapa perubahan. Sehingga Jakarta Charter atau Piagam Jakarta itu sudah ditandatangani, sudah disetujui secara bulat pada tanggal 22 Juni 1945. Anak-anak, sidang kedua BPUPKI sudah dimulai. Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Insinyur Soekarno sudah melaporkan hasil kerjanya, yaitu yang pertama, Pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI telah menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang sudah dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, tugas BPUPKI sudah selesai. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Kenapa anak-anak dibubarkan BPUPKI oleh Jepang? Tadi Ibu Andre sudah bilang bahwa tugas BPUPKI dianggap sudah selesai. Yaitu tugasnya apa tadi? Menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Sebagai gantinya, maka dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta, dan penasihatnya adalah Ahmad Subarjo. Apa tugas utama PPKI? Adalah mempersiapkan segala sesuatu
berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa PPKI itu diklaim sebagai badan bukan bentukan Jepang. Apa sebabnya? Karena jumlah anggota PPKI yang semula 21 orang menjadi 27 orang. Jadi ada penambahan 6 orang anggota PPKI sebagai bagian dari anggota PPKI, sehingga itulah diklaim bahwa PPKI bukan lagi badan bentukan Jepang, melainkan badan bentukan bangsa Indonesia. Anak-anak, situasi dalam Perang Dunia Kedua sudah berbalik arah. Seperti tadi awal Ibu Andre katakan, dengan jatuhnya Hiroshima dan Nagasaki menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tentang menyerahnya Jepang ini terdengar oleh tokoh pemuda, terutama Sultan Syahrir. Gejolak darah untuk memulai Indonesia yang baru itu menjadi semangat benar-benar bagi pemuda pada saat itu. Maka Syahrir dan beberapa tokoh pemuda segera menemui Muhammad Hatta yang saat itu baru pulang dari dalam Vietnam. Bersama Muhammad Hatta, Syahrir dan beberapa pemuda, mereka menemui Insinyur Soekarno di rumahnya. Apa yang mereka lakukan? Syahrir mengusulkan, ayo Pak Karno, Pak Hatta, agar secepatnya memproklamirkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI. Karena apa? Karena sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia itu kalau melalui PPKI sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian Jepang. Itu anggapan para pemuda yang sudah benar-benar menginginkan Indonesia merdeka. Bagaimanakah sikap Soekarno-Hatta menanggapi keinginan anak-anak muda untuk segera Indonesia merdeka? Beliau berdua dengan penuh kewibawaan masih tetap pada pendiriannya bahwa pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur makrufna Jepang, yaitu tanggal 24 Agustus 1945. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai masalah proklamasi inilah yang kemudian memicu peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30, Soekarno-Hatta dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Sesampai di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta beserta rombongannya disambut dengan baik oleh pasukan peta pimpinan Sudarjo Sugeno. Di Rengas Dengklok pun Bapak Soekarno-Hatta yang dengan penuh kewibawaan tetap menolak untuk segera dilaksanakan proklamasi. Bagaimana anak-anak kira-kira peristiwa Rengas Dengklok ini bisa diakhiri? Yaitu ada salah satu tokoh dari golongan tua, beliau adalah Bapak Ahmad Subardjo, yang pada waktu itu datang beserta sekretaris pribadinya Bapak Sudiro, yang datang pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Beliau menyatakan bahwa memang benar Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Ahmad Subardjo juga berjanji kepada para pemuda bahwa Indonesia akan merdeka paling lambat pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 17 Agustus, dan Bapak Ahmad Subardjo juga menyatakan bahwa nyawa saya adalah jaminannya.
Peristiwa ini dengan kedatangan Bapak Ahmad Soebardjo, maka peristiwa perbedaan antara golongan tua dengan golongan muda dapat diakhiri. Sehingga pada malam hari pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 8 malam Soekarno-Hatta beserta rombongannya berangkat menuju Jakarta dan tiba di Jakarta pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 11 malam. Anak-anak, peristiwa Rengas Dengklok tadi sudah dapat diakhiri. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan tua dan semuanya sudah tiba di Jakarta pada pukul 11 malam. Terjadilah perumusan teks proklamasi di rumah kediaman Laksamana Maeda. Kenapa dipilih di kediaman Laksamana Maeda? Karena tempat ini dianggap aman dari ancaman militer Jepang, karena Laksamana Maeda adalah kepala kantor penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Disinilah rumusan teks proklamasi disusun. Anak-anak, siapakah yang berperan dalam penyusunan teks proklamasi? Silakan kalian perhatikan. Insinyur Soekarno sebagai penulis konsep teks proklamasi, Muhammad Hatta dan Bapak Ahmad Soebardjo yang menyumbangkan pikiran secara lisan, serta Sayuti Melik yang mengetik naskah proklamasi. Perhatikanlah teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Di situ kalian bisa perhatikan bahwa kalimat pertama merupakan saran dari Bapak Ahmad Soebardjo, sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan dari Bapak Muhammad Hatta. Kalau kalian perhatikan pada kalimat pertama ini merupakan pernyataan kehendak bangsa Indonesia untuk merdeka. Sedangkan kalimat yang kedua ini berisi pernyataan mengenai pemindahan kekuasaan. Tentunya anak-anak adalah pemindahan kekuasaan dari penjajahan kepada bangsa Indonesia. Coba anak-anak perhatikan, di sini ada teks proklamasi yang ditulis oleh Bapak Soekarno-Hatta dengan yang diketik oleh Sayuti Melik. Di situ Ibu tandai dengan warna merah. Apa saja yang membedakan antara teks proklamasi dari yang tulisan asli dan diketik? Mari kita perhatikan dengan seksama bahwa ada 3 perubahan. Yang pertama, kata tempo menjadi tempo. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Penulisan tanggal tertera 17 bulan 8 05 menjadi Jakarta. Hari 17 bulan 8 tahun 05. Nah, begitu anak-anak yang bisa kalian atau kita bersama-sama menggali apa perbedaan antara teks proklamasi yang diketik dengan yang ditulis tangan oleh Bapak Soekarno. Anak-anak, setelah teks proklamasi selesai diketik, semuanya selesai, bendera merah putih juga sudah dijahit oleh Ibu Fatmawati, maka di halaman rumah Soekarno pada tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, maka upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Kita bisa melihat anak-anak di situ ada pengibaran bendera merah putih oleh Latif Indraningrat
dan es suhud. Rakyat yang datang dengan begitu semangat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara proklamasi kemudian ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta Suwiryo. Demikian anak-anak bagaimana perjuangan bangsa Indonesia yang sudah berpuluh-puluh tahun membuahkan hasil yang membahagiakan. Apakah setelah proklamasi kehidupan bangsa Indonesia selesai? Tentu saja tidak, masih banyak pergolakan yang terjadi, maka kalian harus mengikuti video berikutnya.